Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah yang begitu banyak hadir, di antaranya guru kita bersama, orang tua kami Al-Mukarram Sohibul Fadilah Abah Kiai Haji Rahmadin Afif. Kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, dan ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Rajid dan Sahibul Majlis, Sahibul Bait, yaitu Kakanda Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi, dan seluruh para guru-guru yang lainnya, segenap keluarga besar Forum Silaturahmi Sholat Subuh Gabungan Kota Bekasi, dan hadir juga ada abang saya Kiai Haji Afifuddin, dan segenap para teman-teman FS3G yang lainnya, para jamaah, para santri yang insya Allah kumpul dan hadir kita pagi hari ini dalam rangka rutinitas melaksanakan kegiatan sholat subuh gabungan yang insya Allah perkumpulan kita, forum kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini tepatnya di Pondok Pesantren Al-Quran Fatimiyah, pimpinan dari guru kami, abang kami Kiai Haji Mulyadi Effendi, melaksanakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap umat, bentuk kecintaan kita terhadap pesantren, dan bentuk kecintaan kita terhadap ukhuwah Islamiyah. Maka tema pagi hari ini adalah edisi doa untuk bangsa. Sebentar lagi kita akan mengikuti pemilu di 2024. Maka kriteria kita sebagai umat Islam di dalam memilih pemimpin, patokannya ada 4, yaitu kriterianya siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini semua adalah merupakan ajaran dan anjuran di dalam Islam. Bahkan MUI sudah memberikan fatwa, hukumnya haram kalau umat Islam golput. Maka ini satu patokan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Beliau Rasul bersabda, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia ini bisa kuat, negeri kita Indonesia bisa maju, ditopang melalui 4 golongan manusia. Di antaranya yang pertama kata Rasul, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para alim ulama. Sebagai umat Islam, kita tidak lepas dari guru, para kiai, ulama-ulama yang membimbing kita. Dalam kegiatan apapun, mau nyunatin kita perlu datang ke ulama, mau ngawinin kita datang ke ulama, minta fatwanya. Bahkan dalam menentukan pilihan-pilihan,
untuk menentukan pemimpin kita yang baik, pemimpin yang amanah, kita perlu rujukan dan saran dari para ulama-ulama kita. Maka jangan pernah tinggalin ulama. Maka ulama ini adalah sosok seorang yang memimpin dan mengayomi serta mendidik kita. Bukan hanya sekedar muallim, tapi murabbi. Kita kepengen ulama-ulama yang istiqomah, yang senantiasa selalu memberikan kebaikan-kebaikan dan fatwa-fatwa yang insya Allah bisa kita ikutin fatwanya. Di Indonesia ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk kecintaan negara Indonesia terhadap ulama. Diangkat derajatnya oleh negara melalui forum yang namanya ulama. Apa itu? Majelis Ulama Indonesia. Segala fatwa-fatwa yang telah direncanakan dan disusun melalui yang namanya hukum-hukum Islam, itu kita bersumber dan menuntut kepada guru-guru kita untuk menentukan sikapnya di dalam memberikan fatwa terhadap umat. Maka dengan kita kumpul dengan ulama, Rasulullah bilang alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama dan dengarkan fatwa nasihat-nasihatnya. Di MS3G bukan hanya sekedar hari Jumat kita mendapatkan khotib, mendapatkan khutbah dari para khotib-khotib kita di masjid, tapi setiap hari Minggu juga kita mendapatkan wejangan nasihat-nasihat yang sangat berharga dari ulama-ulama kita. Maka pengen maju, pengen kuat negeri kita, jangan lepas dari ulama. Maka kita butuh seorang pemimpin yang dekat dengan ulama, bahkan mencintai ulama dan bahkan menghargai, memintakan fatwanya yang terbaik. Dari apa? Dari untuk menentukan hukum-hukum ke depannya. Maka ini butuh. Di 14 Februari besok kita udah tahu semua bang, pemilu ini di 2024 harus cerdas seorang. Kita rakyat harus cerdas memilih pemimpin yang mana yang benar-benar untuk bisa menentukan nasib bangsa ke depannya. Kriterianya itu sedih, orangnya yang benar, orang yang mampu melaksanakan kejujuran, bukan hanya sekedar retorika, tetapi praktek yang dibuktikan melalui wewenangnya digunakan dengan baik untuk kemaslahatan umat. Kan kadang-kadang ada yang bilang apa sih guys ngomongin politik. Justru kita harus berpolitik. Kalau kita nggak berpolitik, kita dipolitikin bang. Kalau kita nggak nyoblos besok nih, kita yang rugi. Kalau saya mah udah jelas dilema di mana-mana, memang videonya udah beredar. Banyak yang pada gede, pada ngedit-ngedit. Kita mau nggak takut-takut. Kenapa? Karena itulah sikap politik saya menentukan untuk 2024. Ya saya punya hak sendiri. Jangan nyinyir dengan hak saya. Kadang-kadang aneh. Saya mau jelas besok bang 14 Februari saya berangkat ke TPS, dapat surat undangan, saya ngantri, saya masuk, ada lembaran cawapres, capres di situ, saya coblos nomor 1, itu saya. Kadang-kadang usil pada. Ya, lah, lu jangan benci dengan pilihan gua nggak bakal benci dengan pilihan lu, kan enak. Jadi kita dewasa berbeda tapi jangan marahan. Kalau berbeda dianggap musuh, kapan kita mau dewasa? Kapan kita mau berpolitik? Inilah pentingnya kita umat Islam menentukan pemimpin. Anggota dewan kita, caleg-caleg kita yang hadir, ini kan kita tahu track recordnya, rekam jejaknya. Artinya apa? Ini yang mewakili aspirasi kita nanti. Ketika legislatif sudah klop dengan eksekutif, udah aman sebenarnya bang. Undang-undang dibentuk sama legislatif sesuai dengan usulan dari eksekutif, dibentuk, akhirnya Pak alhamdulillah menjadikan aturan yang baik buat kita, buat umat. Alhamdulillah.
Iya, makanya jangan pada nyinyir, kan orang nyinyir banget. Ada yang nyisuin lagi, wah bilang mau orang udah pindah, katanya pindah kemana? Mau kemana-mana, masih di Muara Kawan. Bener bang? Iya, jangan begitu. Artinya saya punya prinsip, kita punya prinsip semua. Bukan berarti kita pengen berpolitik wah-wah, enggak. Kenapa? Karena kita diajarkan bahwa Islam gak lepas dari politik. Ada yang bicara politisasi agama, politisasi agama. Makanya kita ngaji lama-lama. Dari masih kecil kita ngaji biar paham. Ngaji dari masih kecil, ngaji mulu ngaji kita. Masa kita milih pemimpin yang gak bisa ngaji? Yang bener aja, rugi dong. Bener kan? Ki Afifuddin nih jadi imam terus suaranya enak, tiap hari dimasuk imamin mulu. Malu kalau pilih pemimpin yang gak bisa mimpin sholat. Lah yang bener aja, rugi dong. Kita udah tahu jelas disodorkan tuh, ya enggak? Mana yang cerdas pilih yang terbaik. Orang-orangnya tiga-tiganya baik bang, baik semua, baik. Tapi ada yang lebih baik dari tiga itu. Pilih maslahatnya. Maka ijtima ulama menentukan pasangan amin, bukan sekadar menentukan pasangan amin saja, enggak. Tapi beliau ijtima ulama mengajukan fakta integritas yang berani ditandatangani oleh salah satu calon, yaitu cuma pasangan amin. Tuh, apa di situ? Itu semua mewakili daripada apa? Aspirasi rakyat dan umat Islam. Ketika nanti fakta integritas itu dilanggar, kita demo lagi, kita yang kritik lagi. Kenapa? Karena kita pengen semuanya perbaikan, pengen ada perubahan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena perubahan konsep Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berubahnya. Indonesia bisa berubah ke depannya lebih baik lagi tergantung kita. 14 Februari adalah hari untuk perubahan untuk Indonesia. Tuh begitu. Kalau kampanye memang jelas. Itu mah saya, serah lah. Serah aja. Pilihan mau bebas, calon ada 3. Mau milih nomor 1 enggak masalah. Itu hak Anda, demokrasi terbuka. Mau pilih cawapres yang mendaftar duluan ke KPU juga enggak ngapa-ngapa. Itu hak Anda semua, enggak apa-apa. Atau mau pilih calon presiden yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017 2022, itu juga hak Anda semua bang. Enggak ngapa-ngapa. Ini live streaming. Kawan berhabis kita dibully. Iya, netizen yang kagak bener usia diakalan banget. Kita nggak pernah ngata-ngatain dia, aja ngatain kita mulu. Bener kan? Iyalah, kita pengen ada perubahan. 2024 harus menjadi tahun dan bulan perubahan untuk negeri kita Indonesia. Alhamdulillah. Iya, makanya satu yang sidik yang bener. Kalau mimpin tuh kita bang gini, kalau sembahyang aja jangan jauh-jauh nih. Kita belajar dari sholat, ada imam, ada makmum. Itu kan syarat sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Nanti bang makmum, siapa juga boleh. Bosan aja kan tukang mabuk kan boleh jadi makmum. Gak ngapa-ngapa. Nanti bang makmum. Emang di mabuk kapan itu? Mau naik mobil muntah. Nggak ngapa-ngapa lah di bang makmum. Bosan dia kan badannya nggak pas ya, dia sembahyang itu. Lah emang apa? Boleh jadi makmum? Lah boleh. Lah timbang makmum ketinggalan 1 rakaat aja boleh. Makanya dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada bab. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego, makmumnya udah kacau. Benar. Cari pemimpin yang adu gagasan, yang punya ide, yang jangan ceplosan nih bang. Iyalah, bener bang. Cari tuh, nggak sembarangan jadi imam. Sama syaratnya ada imam dalam ilmu fikih ada 4 syaratnya. Yang pertama yang fasih, pilih yang fasih dulu, yang bacaannya fasih. Mohon maaf, cadel bindeng swing minggir dulu nggak boleh. Jangan kan yang swing bindeng aja nggak boleh. Mau malu. Nah, itu bindeng tuh nggak jelas. Dengar bapak lu sakit, mau meninggal, mau meninggal. Oh mendingan, dengar kita meninggal. Nggak boleh
yang fase pilih pemimpin yang ngomongnya nggak janji-janji doang, bener, nggak mengatasnamakan rakyat mulu, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, kenal kagak sama rakyat. Pokoknya saya mah siap tubuh tenggelam bersama rakyat, pret. Aja enggak. Bener bang? Iya, yang fase, Ustaz, mohon maaf nih ya, di kampung saya ada 2 orang fase, dua-duanya bacaannya ribet dan bagaimana cara milihnya. Syarat fikih yang kedua, yang lebih alim agamanya, dia yang berhak jadi imam dalam sholat. Yang alim itu apa? Yang lebih tahu maunya makmum. Makmum pengennya kagak muluk-muluk nih, kita makmum bang, pengennya kagak muluk-muluk. Apa pengennya kita? Lu kalau jadi imam sembahyang jangan lama-lama, bacaannya jangan lama-lama, mentang-mentang jadi imam belum lalu sholat maghrib, habis baca fatihah bacanya tabarok waqi'ah. Makmum di belakang ngikut abang, cuma kan hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang lu. Begitu bener bang, kenapa? Disinggung sama Rasulullah, idza amma ahdukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Konstitusi mengajarkan 2 periode cukup, kagak boleh panjang-panjangin, apalagi pakai cawe-cawe, nggak ada. Menyalahi konstitusi. Tuh kan, gua keren kan lu ngomong. Yang fase sama, fasenya alimnya sama juga Pak Ustaz. Bingung saya ini, alimnya sama. Kalau sama-sama alim, syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tua pemikirannya, ide gagasannya bagus, mantap, visi misinya jelas, benar. Nah, iyalah, anggaran cakep banyak nih. Bagaimana yang produktif, yang lebih efektif, buat kemana, jangan dihabisinnya kagak-kagak, programnya kagak bener ya bang, ngabisin duit rakyat. Itu dari kita. Bansos itu duit kita bang, bansos duit kita, bansos itu duit rakyat, bansos duit rakyat, bansos duit rakyat. Ngapa bagi-baginya di depan istana? Gak ada aturannya. Mau ngapain yang lewat istana itu depannya bukan motor orang susah, mobil mulu yang cakep lewat situ. Gak ada. Kalau bagi di pasar Ranggan. Efek belum nyarap begini. Ustaz, mohon maaf ya, di kampung saya ada 2 orang umurnya saya lihat sama nih, dia lahirnya bareng, kemarin habis ulang tahun bareng, sama umurnya sepantaran. Iya sepantaran. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Ustaz dari masih kecil, saya bingung nih dia. Dan jas kental ini, udah kemana aja dua-duaan mulu, punya rokok sebatang karang potnya 11 sih. Ribet dah, habis syarat begitu. Kalau begitu udah 4-4-nya Pak ada semua sama, habis sudah syarat yang kelima. Ini tambahan dong dari saya, yang gininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Oh, apa? Ada sabaran dia. Yang sabar dipilih berarti malam ini ke sono dikunciin pintu, pulang sono dikunciin pintu. Akhirnya tidur di masjid, di bawah beduk dia tidur. Yang sabaran dari itu, Masya Allah, luar biasa bang. Sidik, ama jujur, amanah, tabligh, fatona, cerdas, luar biasa, menyampaikan aspirasi semuanya ditampung dan semuanya cakep program kerjanya. Insya Allah ini adalah salah satu, bukan berarti saya mau ngajakin ke 01, enggak, emang ke sono sih arahnya. Biar paham aja kita. Masya Allah, kepada ini kan ustaz semua gelo loh yang deh ya. Masya Allah, mudah-mudahan nih ada pelurah jadi center ya, jadi center. Kenapa? Karena ntar kata apa gimana dengarnya gitu netizen ya, mereka nanti ya Allah emang begitu ya. Artinya apa ya bang nih, kita ke depannya kita sadar bahwa kita semuanya mudah-mudahan jadi pemilih yang cerdas. Kita pengen negeri kita Indonesia, Masya Allah. Bicara Indonesia, negara paling kaya dan besar dan kaya. 17.000 pulau, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, nambah jadi banyak lagi tuh. 17.000 pulau. Negara kaya bang, atas buminya tuh luar biasa bang. Ada kelapa sawit, bawah buminya minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada timah, ada uranium, macam-macam, luar biasa. Orang Arab aja kaget bang sama Indonesia. Gimana? Kalau Indonesia dibilang tongkat ditanam itu jadi singkong, luar biasa. Di sono no singkong ditanam jadi tongkat. Beda, Indonesia mah negara subur ya.
nanam tongkat tubuhnya singkong. Apa taunya sekarang lebih hebat lagi, nanam singkong tubuhnya jagung lah. Agak diantar dulu. Ini lagi minum siapa sih itu? Di berita dong saya lihat itu. Nah itu artinya kita bangga bang, negara kaya, laut kita aja paling kaya. Wow, laut kita paling kaya, laut kita bang kaya, ikannya banyak banget. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Wah, itu dia mau nyolong pakai kapal pabrik. Kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk dalam kapal, keluar dari kaleng, jadi sarden. Itu namanya kapal pabrik. Lah kita gini kalah sama Jepang, masih neger. Negara kaya, pasir laut kita bisa ngurung Singapura. Negara kaya, kenapa rakyatnya masih banyak yang susah? Kenapa rakyat masih banyak yang miskin? Ini saya yakin salah urus. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Ngurus laut jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum kayak pisau, tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang susah bikin kesalahan, buru-buru ditegakin. Dan dia melanggar etika, melanggar konstitusi, nggak ngapa-ngapa, padahal belum waktunya. Etik, kalau dijalanin etik. Masya Allah, artinya kita semuanya paham. Kita kepengen harus ada perubahan. Insya Allah ini FS3G ya enggak. Saya memberikan, kita semua demokrasi. Insya Allah kalau kita sama-sama kompak bersatu. Dulu Panglima Jenderal Sudirman pernah bilang, apa kata beliau? Tidak akan ada mungkin kekuatan, tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak akan ada muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan, dan tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan tanpa budaya silaturahim. Artinya pengen menang harus kuat, pengen kuat harus bersatu, pengen bersatu budayakan silaturahim melalui forum FS3G. Bila perlu FS3G deklarasi. Tuh, takut berani kagak? Ayo, nah ini dia. Gue berani kan. Cemen banget dah. Orang menentukan sikap pakai takut, janganlah. Udah resiko itu mah bang, biasa nih kayak tile nih kemana-mana. Ini beliau gua bilang lo bang, acara di mana dia batalin, banyak itu maafin ya sebatalin acara ngapa? Udah di 01 lu bahagia, emang lu doang yang undang saya gitu aja. Itu udah resiko perjuangan, makanya berjuang dulu. Soal menang kalah itu bonus dari Allah, benar. Perjuangan Allah lihat mengkata ya cuma orang bilang begitu, berjuangan, berjuang dulu. Insya Allah perjuangan nggak ada yang sia-sia. Perjuangan nggak ada yang sia-sia. Insya Allah dengan kita bersatu kompak, mudah-mudahan umat Islam bisa terangkat derajatnya di negeri Indonesia, dan insya Allah pemimpin-pemimpin kita diberikan pemimpin yang amanah, baik legislatif, eksekutif. Insya Allah nih yang hadir di sini nih, pokoknya cari pemimpin dah nih yang doyan ngaji, kumpul mau lama bareng duduk caleg-caleg. Ngajinya kan bukan 5 tahun sekali, tapi kan alhamdulillah udah jadi datang masyarakat bikin reses gimana nih yang nggak turun dusukan ya kan. Itu insya Allah dah, mudah-mudahan yang dekat ulama, ulama, ilmunya ulama jangan sampai dilepas. Yang kedua, adil umaro, negeri kita bisa maju, bisa kuat dengan keadilan para pemimpin-pemimpinnya, pemimpin yang adil yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang ketiga ada bisa khawatir agniya, kedermawanan orang yang kaya. Allah kasih kelebihan harta, jangan pelit. Inilah kita kepengen ada. Sekarang ini terjadi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Padahal benar kata Haji Roma Irama lagunya tuh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu banyak kan makin melarat. Gunung udah tinggi diurung, sumur udah dalam digali, kan kagak nyambung. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi kita kepengen ada orang yang kaya yang dermawan. Sayyidina Utsman, beliau sahabat Rasulullah, hartanya, jiwanya, raganya, semuanya hartanya habis untuk perjuangan Rasulullah. Insya Allah diberikan amanat berupa harta, jangan pelit, jangan medit korek bulu gasiran pada kuning bol nonton. Kalau udah ngeri, kalau pada kuning bol nonton udah ngeri tuh dia nyeduh kopi ambasa dijemur lagi itu kan parah. Makanya jangan sampai enggak. Kenapa? Ada orang kaya yang sombong, ada orang kaya yang sombong namanya korun, ya kan Korun tuh sombong.
Makanya kalau ada orang kaya yang sombong, itu anak buahnya korun semuanya. Jangan sampai kita kayak korun, kita saling berbagi. Disebut kaya karena ada yang miskin. Itulah perbedaan dalam hidup, semuanya ada. Memang sudah diatur dalam hidup ini, semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Nah, ini nyanyi ya. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kan begitu kata Bang Haji Omar Rahmat. Benar juga kan lagunya, pantas dia main dukung Amin. Ya nggak mungkin. Luar biasa Bang, Masya Allah. Bisa khawatir agniya, kedermawanan orang yang kaya. Dan yang keempat, yang lebih penting lagi, nggak kalah pentingnya, bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang yang fakir. Insya Allah jeritan batin orang fakir, doanya, rintihannya langsung menembus aras, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepengen mudah-mudahan ada 4 golongan semua ini ada di negeri kita, dan insya Allah Indonesia terus ke depannya menjadi berharap dalam rangka menjadikan Indonesia negara negara emas tahun 2045. Insya Allah mudah-mudahan diberikan pemimpin yang amanah, yang takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Insya Allah kita semuanya besok 14 Februari bisa menentukan pilihan kita, suara kita untuk orang yang terbaik yang kita pilih, pasangan yang terbaik yang kita pilih. Mudah-mudahan insya Allah hasil maksud apa yang kita niatkan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sambil kita berdoa, ikhtiar sudah, ikhtiar batinnya belum. Ikhtiarnya lahiriah sudah, ikhtiar batinnya kita terus ikhtiarkan. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Nggak ada yang mungkin kalau Allah yang mau, benar? Nggak ada yang mungkin kalau Allah sudah mau. Insya Allah walaupun rintangan, halangan, macam-macam, Masya Allah, mau kampanye di sono, izinnya dicabut, nggak boleh, mau ke sono, nggak boleh, ribet banget. Kalau yang lain nggak digitu-gituin amat, ribet banget kita. Sini semua salah satu bentuk perjuangan. Insya Allah mudah-mudahan Allah bukain hatinya semuanya, dan senantiasa Allah sibukkan orang yang zalim dengan orang zalim lainnya. Mudah-mudahan kita semua berkah, sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan negeri kita yang selalu kita harapkan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. FS3G terus maju. Ada slogannya ya enggak, perbedaan dalam apa, ada tulisan kemarin itu dikirimin tuh ya, kebersamaan ya gitu. Mudah-mudahan kita semua pada sehat, panjang umur, nasi uduk udah ini ya. Kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan semuanya kita yang hadir Allah kasih sehat, panjang umur, berkah, diberikan kekuatan, kesabaran. Insya Allah apa yang diniatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel di bawah ini. Jangan pencet tanda loncengnya, ntar bunyi tring notifikasinya ya. Mudah-mudahan dapat notif ya, ada gitu dah. Terima kasih. Jadi saya mohon maaf para guru, para kiai, karena udah waktu rada siang kita sarapan berjamaah. Jadi saya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.